Ini yang disebut dengan model modifikasi central leader atau modified central leader. Yang bagian tengah ini belum kokoh, jangan coba-coba membersihkan yang kecil-kecil ini. Nanti pohonnya akan jadi kutilang. Ya. Oh. Karena pohon ini sesuai selera kita, sobat yang punya, maka dalam hal ini Pak Musri yang punya pohon, saya akan bertanya ke beliau, keinginannya mau di model seperti apa? Apakah tetap menggunakan sistem batang tunggal atau model yang lain? Ini kan kita tadi sudah bahas tentang central leader ya, atau batang tunggal. Sekarang saya mau tanya Pak Musri. Pak Musri pengennya pohon ini bagaimana gitu? Ya, kepinginnya batang tunggal. Iya. Dari bawah sampai setinggian tangkai ini, tapi maunya ini bisa rimbun gitu loh. Rimbun, bisa rimbun di atas. Nah, rimbun karena gitu ya. Kalau dibawa kan untuk lalu lalang lewat, rimbun di atas. Nah, ini dengan rimbunnya di atas ini yang saya awam ini masih belum paham cara pemangkasannya itu bentuknya bagaimana. Di bagian gitu mana yang dipotong gitu ya? Mana tangkai yang harus dipertahankan, tangkai yang harus dikurangi. Ini yang saya masih awam gitu. Oke. Jadi yang kayak begitu keinginan jadi saya sebagai ini. Nah, untuk ketinggian maksimal kira-kira. Ketinggian maksimal disesuaikan dengan cabang yang sudah ada, karena kalau kita mau munculkan cabang lagi mungkin prosesnya masih agak ini ya, karena sekarang sudah ada dua, ada sekian tangkai yang di bawah ini ada dua, di atasnya ada banyak ya, di atasnya agak banyak, lebih dari 4 itu. Di atasnya lagi ini ada lebih dari 4 juga. Lebih dari 4. Maunya saya minta di sini dipotong aja. Oh gitu. Dipotong. Jadi gini Pak Musri, target akhir dari budidaya alpukat itu mengusahakan bagaimana ujung samping yang bagian luar itu lebih banyak. Kenapa harus seperti itu? Karena alpukat ini buahnya di ujung. Betul. Bukan di batang. Semakin banyak ujungnya, kemungkinan berbuah semakin banyak. Tapi ada risikonya juga. Resikonya itu kita pupuknya harus siap, nutrisi harus dicukupi. Ketika ujung terlalu banyak, nutrisinya nggak cukup, maka tidak berbuah juga. Tapi kalau ujung banyak, makanan mencukupi, insya Allah berbuah. Makanya sebagian pendapat mengatakan jangan terlalu banyak ujung. Itu jika bagian bawahnya pupuknya kurang. Tapi kalau pupuknya mencukupi, insya Allah semuanya bisa mengeluarkan bunga. Nah, sekarang saya mau tanya Pak Musri, ini kan jalan lewat orang di sini ya. Orang mancing biasa kan lewat sini. Ini cabang 2 ini menurut sampean mengganggu nggak? Kalau ini ya bisa juga dibahasakan mengganggu karena lalu lalang. Tuh. Tapi kan tangkai di atasnya masih ada pengganti. Kalau di atas nggak mengganggu. Nggak mengganggu karena orang lewat kan minimal tidak tersangkut gitu ya. Tersangkut orang. Sekarang saya tanya, apabila cabang ini saya pelihara satu saja lurus, kemudian melengkung ke atas sampai setinggi orang baru bercabang, mengganggu nggak? Itu lebih bagus. Lebih bagus karena masih tetap bisa untuk lewat-lewat. Bisa lewat ya kan gitu kan? Jadi cabang 2 ini nggak usah dibuang dan juga tidak usah dipruning. Oh begitu. Ya. Nah ini tapi ada tangkai-tangkai ini dibiarkan. Nah dahan-dahan kecil ini jangan dibuang dulu. Kalau keburu dibuang, nanti yang bagian tengah ini lambat besarnya. Jadi cabang-cabang kecil ini membantu memperbesar cabang yang ada di tengah. Solusinya gimana? Jangan beri kesempatan ini untuk berpucuk muda. Kalau ada pucuk muda potong. Potong di ujungnya ya? Ujungnya. Pucuk muda lagi potong. Jadi daun-daun ini masih kita manfaatkan untuk fotosintesis, membantu mempercepat pembesaran yang ada di tengah. Nanti sampai setinggi ini kan kita buat melengkung Pak Musri ya? Melengkung. Agak ke atas. Nanti agak ditarik-tarik sedikit gini ya, jangan terlalu ke atas. Sampai di sini setinggi orang, baru dipotong ujungnya supaya bercabang. Jadi cabang yang ada di ujung ini nanti tidak akan mengganggu orang lewat. Tapi pohonnya tetap kesannya pendek. Terus tangkai yang ini biarkan aja dulu. Biarkan dulu sementara ini. Cabang ini biarkan dulu. Biarkan dulu sementara ini sampai batang yang di tengah atau cabang yang di tengah ini ya kokoh. Kalau dia sudah kokoh, mau dibersihkan silahkan, nggak jadi masalah. Tapi kalau belum kokoh ini, yang bagian tengah ini belum kokoh, jangan coba-coba membersihkan yang kecil-kecil ini. Nanti pohonnya akan jadi kutilang. Berarti tangkai-tangkai dan daun ini membesarkan yang di tengah, gitu Pak Musri. Sama ya, yang sana ya, posisinya sama. Kita panjangkan dulu sampai setinggi kira-kira
orang nggak ketabrak, kita potong ujungnya supaya bercabang. Jadi kita fix ini dipelihara. Oke. Sekarang pindah di atas. Bagian atas ini apa mau dipelihara semua atau akan dikurangi? Kalau dipelihara semua, apa nggak terlalu banyak tangkainya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikurangi, kira-kira sayang apa enggak gitu loh ya. Ini karena masih awam ini. Iya. Jadi kita pelihara setiap tingkat itu bagusnya ada 4 minimal. Oh, 4. Bukan minimal ya, standar lah. 4 itu di 4 arah. 4 arah yang berbeda. Ini kan arahnya sudah banyak yang berbeda Pak Musri. Ini bisa kita kurangi. Yang dikurangi yang mana? Yang kira-kira pertumbuhannya kecil, itu yang kita buang. Kalau sudah ada 4, itu yang lain bisa dikurangi, nggak masalah. Nah, terus pengurangannya mulai sekarang atau nunggu besarnya batang? Sekarang boleh. Karena ini sudah banyak ya. Banyak, jadi walaupun dikurangi, disisakan 4, nggak masalah. Nunggu nanti batang tengahnya besar juga nggak jadi masalah. Kita pilih dulu, nanti kita tunggu misalkan sampai beberapa bulan kemudian, mana yang pertumbuhannya lebih bongsor ya, cepat gitu, itu yang kita pelihara. Jadi ada 2 pilihan. Tapi coba saya minta gini, ini untuk sampel awal. Untuk sampel awal, kurangi saja semua, jadikan batang yang diinginkan dulu. Kan ada beberapa pohon nanti, ini yang pohon ini jadikan sampel dulu. Sekarang saya akan kurangi, cabang yang ini akan kita buang, ini lebih kecil. Kita potong ya. Kemudian kita lihat arahnya lagi. Itu harus keliling, harus ada ya. 1, 2, 3, 4. Aduh. Mana lagi yang mau dibuang Pak? Kalau ini kurang bagus kayak ini. Itu lebih bagus. Lebih bagus dipelihara. Gitu. Ini lebih rimbun. Gitu. Lebih apa ya? Lebih kokoh. Mending yang di atasnya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun ini 5, ya, tapi arahnya berlawanan semua. Tidak ada yang searah, ya kan? Tidak ada yang tumpang tindih lah. Coba diperhatikan Pak. Jadi nggak apa-apa pelihara lebih dari 4 boleh, 5 boleh. Yang penting arahnya semua berlawanan. Yang kita buang tadi adalah arah yang bertumpukan. Kemudian ini sudah cukup ini Pak, jangan terlalu gundul. Nanti kalau terlalu gundul pertumbuhan batang tengahnya kalah. Terus yang tingkatan berikutnya lagi, yang tingkatan ini kira-kira gimana? Nah, kemudian tingkatan di atas, apakah sampean ingin pohonnya lebih tinggi, lurus terus, atau kita stop? Cukup di stop ya ini. Kalau kita stop, kita harus potong tepat di atas percabangan yang sudah tunas ya, yang sudah muncul. Coba ditarik sedikit Pak. Sedikit, pelan-pelan aja. Jangan sampai patah. Nah, ini kan sudah ada cabang-cabang, Pak. Ya. Kalau kita mau stop, kita harus potong di sini. Tapi kalau mau lanjut, sudah cocok itu potongnya di atas tadi. Supaya tunas-tunas, mata tunas yang belum tumbuh itu bisa melanjutkan ke atas. Karena Bapak maunya di stop, ini saya potong di sini. Nah. Nanti ini akan menjadi model modified central leader. Bukan murni central leader. Jadi bagian bawah batang utamanya 1. Begitu sudah dipotong, Pak, nanti itu akan menjadi cabang di sana, di atas itu. Sehingga model di atas akan menjadi model open face. Bukan lagi batang tunggal. Ini yang disebut dengan model modifikasi central leader atau modified central leader. Gabungan dari 2 model. Apakah langsung dikurangi, Pak? Jangan dulu. Itu cabang-cabang samping masih terlalu kecil. Jangan disortir ya. Nanti dipilih mana yang terbaik untuk dipelihara. Yang kira-kira kerdil bisa dibuang seperti bagian bawah ini tadi. Nah, kemudian apakah ujung-ujung ini akan dipotong, Pak? Itu tergantung dari sampean ya. Maunya nanti percabangan setiap berapa senti. Normalnya itu minimal 50. Jadi kita ukur 50. 2 jengkal setengah lah ya. 1, 2 jengkal. Nah, ini sudah lebih dari 2 jengkal. Ini sekitar 50 cm. Di sini nanti bisa dipotong sedikit, Pak. Ini kan belum bercabang ya. Nah, ini belum ada cabang ini. Ada cabang di bagian bawah ini. Nanti cabang yang bagian bawah ini nggak usah dibuang. Biarkan saja, nanti kalau memang kalah akan mati sendiri.
Bagian ujung ini kita potong sedikit, Pak, supaya lebih rimbun lagi. Terus gini, pertanyaan saya, di sini tadi kan dibahasakan 50 cm ya? 50 cm lah, itu minimal. Batang, kalau mau 50, kalau mau 70 ya jangan dulu dipotong. Nah, terus kita tambah lagi 20 cm. Yang dibawanya harus berapa panjangnya dari yang datang? Nah, yang jelas bagian bawah ini harus lebih panjang. Oh, gitu. Jadi umpamanya sini 50 cm, di bawahnya ini minimal 70 cm. Iya, begitu. Supaya kayak berbentuk piramida. Bukan gitu. Berarti harus begitu, Pak. Artinya gini, pertumbuhan yang bawah itu harus lebih panjang dulu. Lebih panjang. Enggak, walaupun sama-sama 50 cm motongnya ya. Misalkan di sini 50 cm potong. 50 cm potong. Bisa. Itu motongnya jangan bareng. Oh, gitu. Iya. Kasih kesempatan yang bawah untuk membesar dulu, memanjang. Supaya sinar masih bisa masuk. Gitu. Oh. Tapi kalau bersamaan biasanya kalah nanti salah satu. Yang di bawah atau yang di atas? Kalau ini kan aman ya, bagian bawah sudah lebih panjang. Jadi bagian sini bisa kita potong nih. Sini bisa potong sedikit supaya lebih banyak cabangnya. Kita coba potong, Pak ya? Ya, coba potong aja. Nah, supaya nanti di sini ada beberapa cabang ya, 2 atau 3 lebih banyak. Ini juga. Ya sekalian, Medi. Nah, kita potong sedikit saja. Berarti keliling ya, yang bisa dipotong kalau sudah genap 50 cm. Kalau sudah ada 50 cm, itu jika patokannya 50. Ada yang pakai patokan 70 juga boleh. Oke. Ini tinggal satu. Jadi pemotongan ujung ini berfungsi untuk memperbanyak cabang di bagian ujung. Nah, walaupun ada cabang-cabang di bawahnya ini jangan dibuang dulu. Biarkan ya. Biarkan saja. Sama fungsinya seperti tadi ya, supaya ini biar cepat besar. Kalau kita bersihkan semua yang di bawah, nanti pertumbuhan pembesaran batangnya itu lambat. Terus ini sudah lebih daripada 50 cm, bahkan ini mendekati ke 70 yang bagian bawah tadi kan saya tanya sampean, kalau ini kita potong di sini dan rimbun di bagian bawah, nantinya kan mengganggu orang lewat. Maka kita biarkan dulu ini memanjang sampai nanti setinggi orang kita potong. Oh, walaupun ada 2 meter ke sana enggak masalah. Oh, gitu. Karena tujuannya untuk tempat orang lewat. Ini kan jalanan tadi kan? Iya. Jadi cara pemangkasan kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Gimana Pak Musri, ini paham? Aman. Atau ada pertanyaan lain mungkin? Ya, untuk sampai di sini untuk pohon ini kita hentikan dulu sampai di sini, kita beralih ke pohon yang lain ya. Oke. Ada yang perlu saya mau tanyakan di pohon yang lain. Siap. Jadi ini sobat untuk model central leader ya. Tapi ini jika dipotong ujungnya tadi, kemudian yang ujung itu akan mengarah ke atas, menjadi cabang-cabang lagi, modelnya berubah menjadi model modified central leader. Gimana agar seperti ini tetap central leader? Apakah bisa? Bisa. Bagian ujung ketika tumbuh, jangan biarkan dia untuk ke atas. Miringnya itu jangan 45 derajat begini ya. Buat dia sekitar hanya 20 derajat saja. Maka tetap akan menjadi cabang, bukan berubah menjadi batang.